Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arif Wahyudi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau model persediaan, pengenalan persediaan nih. Jadi dalam ini model economic order quantity. Dalam model ini kita nanti akan mencari bagaimana nilai minimum yang akan kita atau biaya minimum yang akan kita keluarkan untuk memperoleh persediaan, pembelian persediaan lah gitu. Oke, pertama dalam model persediaan ini atau economic order quantity ini, model ini ada 3 tujuan yang dapat kita peroleh gitu. Kita tuju gitu. Yang pertama nilai produksi paling optimal. Jadi model ini akan menghasilkan nilai minimal dalam pemesanan persediaan hingga biaya yang dikeluarkan dapat dikendalikan dengan seminimal mungkin. Jadi biaya yang akan kita keluarkan untuk memperoleh persediaan kita itu bisa minimal gitu. Nah, yang kedua adalah mencari nilai Q-nya, kuantitinya, artinya mencari nilai atau seberapa banyak barang itu akan kita peroleh gitu dengan harga yang atau dengan pengorbanan biaya yang sekecil mungkin. Yang ketiga adalah menentukan waktu pemesanan dan banyaknya pemesanan dalam satu periode. Jadi dalam satu periode tersebut kita bisa menentukan waktu pemesanan kita itu kapan gitu, biar supaya pada saat persediaan kita habis barang yang kita pesan datang. Itu nanti bisa dihitung dari model economic order quantity ini. Dan yang selanjutnya itu banyaknya pesanan dalam satu periode. Jadi dalam satu periode itu berapa kali kita mesan dan tiap pemesanan ada berapa banyak yang kita pesan, sehingga biaya yang kita keluarkan, pengorbanan yang kita keluarkan itu minimal. Nah gitu dia. Oke, kita lanjut. Nah dalam model ini, inilah rumus-rumus yang ada di dalam model economic order quantity ini. Nah yang pertama, kita akan diminta untuk mencari Q-nya. Nah, sebelumnya ini dia yang hijau, kalau gambar hijau yang di sini ini. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai seberapa banyak barang yang akan kita pesan nanti. Nah, sebelumnya kita harus mencari Q-nya dulu, Q yang berbintang ini. Nah, Q ini. Q ini apa? Kuantitinya, banyaknya. Jadi Q-nya ini kita dapatkan rumusnya di sini. Nah, jadi Q ini adalah akar dari 2 kali demand permintaan, bukan demand permintaan, dikali biaya pemesanan. Nah, setelah itu dibagi dengan biaya penyimpanan. Di akar dari 2 kali permintaan dikali biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan. Oke. Setelah dapat hasilnya, baru kita bisa lanjut ke mari mencari DC-nya. Yaitu permintaan dibagi kuantitinya, banyaknya, dikali biaya pemesanan ditambah ini Q-nya dibagi 2 dikali biaya penyimpanannya. Inilah rumus utamanya. Nah, setelah itu kita untuk mencari frekuensi pemesanannya, pemesanan optimumnya itu ada N, sini N. Ini frekuensi pemesanan itu sama dengan permintaan bagi dengan kuantitinya. Nah, untuk rumus kapan harus dibeli persediaannya, ini ada RP ya, kapan harus belinya. Itu ada permintaan dikali liquid time gitu. Liquid time itu batas pemesanan gitu kan. Kita lanjut ke soal. Ini adalah contoh soalnya. Pertama, diketahui bahwasanya permintaannya itu 5.000 unit 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun dia minta 5.000 unit. Sedangkan biaya untuk pemesanannya 400 dan biaya penyimpanannya itu
240. Oke. Nah, yang ditanya apa? Nah, berapa Q-nya? Ya kan? Q-nya apa tadi? Kuantitas optimal. Kedua, berapa isinya? Yang ketiga, berapa frekuensi pemesanannya? Oke, kita langsung jawab aja. Untuk soal yang pertama, Q-nya kita mencari dulu Q-nya. Ini dia tadi kan. Diketahui D-nya 5000 unit. CO-nya 400, CH-nya 240. Udah masukkan aja terus. Akar dari 2 kali permintaannya berapa? 5000. Oke. Di sini dia 2 kali 5000. Baru biaya untuk pemesanan 400. Setelah itu biaya untuk penyimpanannya kayak gini. Masukkan sudah. Dapat hasilnya 4 juta. Kan? 4 juta dibagi 250 sini. Dapatlah akar dari 16.666,67. Hasilnya 129 unit. Jadi Q-nya 129 unit. Dapat Q-nya, kita lanjutnya mencari TC-nya. Nah, TC-nya ini kita juga tinggal masukkan bahwasanya D-nya 5000, tadi ada 5000. Terus biaya pemesanannya 400. Dah, Q-nya tadi kita dapat 129 ya. 129 masuk kemari 129. Setelah itu ditambah Q-nya tadi 129 dibagi 2 terus dikali 240. Ya, dapat hasilnya untuk yang tadi operasi yang biaya pemesanannya itu 2 juta. 2 juta dibagi 129 ya kan. Baru kita tambahkan dengan operasikan ini. Operasikan jadi 30.960. Udah dibagi 2. Nah, kalau ini kita bagi 2 juta ini dibagi 129 ini hasilnya 15.503,503. Oke. Nah, selanjutnya ini sepertinya ada kesalahan nih ya. 875 ini ditambah 15.480 hasilnya 30.983. Oke, ini sepertinya ada kesalahan nih. Perhatikan. Oke, selanjutnya kita mencari nilai N-nya. Nah, berapa frekuensi per tahunnya? Frekuensi per tahunnya dapat kita cari. Pertama, permintaannya adalah 5000 unit ya kan, 5000 dibagi Q-nya tadi 129 kita dapat. Nah, hasilnya 38,75 atau bisa setara dengan 39 unit. Kita genapkan. Nah, kenapa kenapa permintaan dibagi dengan Q-nya? Nah, Q-nya ini kan tadi quantity terbanyak yang akan kita peroleh, gitu kan, dengan pengorbanan biaya yang seminimal mungkin. Jadi dalam satu periode 1 tahun ini dia 5000 dibagi 129. Jadi sebanyak 39 kali lah, bukan 39 unit tapi 39 kali dia untuk memesan barang tersebut gitu. Ini 39 kali memesan. Oke. 39 kali memesan. Sini tadi juga ada kesalahan ya. Ini 875. Oke. Sudah. Ini dia. 93 kali pemesanan dengan jumlah 129 unit. Nah, oke, itu dia. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tadi sebesar 30.983,875. Inilah biaya yang kita keluarkan, total cost. Oke. Nah, kesimpulannya ini dia. Q-nya 129 unit. Total cost-nya yang akan kita keluarkan sebesar 30.983,875.
dolar dan frekuensinya atau banyaknya pemesanan 39 kali selama 1 tahun. Oke. Nah, di dalam sistem atau model EOM ini memiliki keterbatasan gitu. Nah, salah satu inilah dia 5 keterbatasan yang terdapat di dalam EOM. Nah, yang pertama itu permintaan dianggap tetap untuk 1 periode ya. Nah, selanjutnya itu begini dia, permintaan dianggap tetap 1 periode artinya dalam 1 tahun itu permintaan kita yang tadinya berapa tadi, 129 unit atau dalam 5.000 unit, dia itu akan tetap 5.000. Jadi kita nggak mungkin orang akan memesan lebih dari 5.000 gitu. Makanya ini model EOM ini bisa digunakan, tidak kurang dari 5.000 dan tidak lebih dari 5.000. Yang kedua, tidak ada stock out. Nah, stock out ini artinya maksudnya itu tidak ada stok yang kekurangan gitu. Tidak kekurangan stok, artinya ketika kita memesan akan selalu ada gitu dia. Pola persediaan ideal, jumlah yang dipesan selalu ada. Nah, ini dia, ini sama juga tadi yang hampir sama. Pola pemesanan ideal yang di jumlah yang dipesan selalu ada. Jadi yang dipesan itu tadi berapa tadi? 129 kan. Nah, selama 39 kali jumlah yang dipesan itu tetap ada gitu, selalu ada, selalu segitu, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya adalah harga biaya untuk 1 periode tertentu dianggap tetap. Jadi kalau misalnya harga barang persediaan itu bisa naik atau bisa turun, maka EOM ini tidak dapat digunakan, model ini tidak dapat digunakan. Nah, yang selanjutnya tidak ada quantity discount, artinya diskon dari persediaan itu tidak ada. Ketika ada diskon, maka economic order quantity ini tidak bisa digunakan. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan di dalam presentasi tersebut, saya mohon maaf, dan silakan dikomentari sebagai bahan koreksi juga untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.